wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihayatul Izana dengan NIM 30324038. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Adib Aunillah Fasya MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin-poin atau materi yang telah saya pelajari selama masa perkuliahan Sejarah Peradaban Islam. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai peradaban bangsa Arab pra-Islam. Bicara tentang peradaban bangsa Arab pra-Islam tentu tidak akan lepas dari agama dan juga kepercayaannya. Nah, masyarakat Arab sendiri sebelum datangnya Islam mayoritas adalah para penyembah berhala. Agama berhala pertama kali dibawa oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai setelah kembalinya ia dari Syam yang akhirnya diterima sebagai agama baru oleh suku Bani Khuza'ah. Masyarakat Mekah sendiri pada umumnya menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai merupakan suatu yang diada-adakan yang mempunyai nilai kebaikan. Padahal dalam perbuatan atau amaliyahnya jelas sekali bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, orang Quraisy sebagai penguasa Ka'bah terakhir pada masa itu, mereka mempunyai beberapa berhala, di antaranya yang paling besar diberi nama Hubal, dan ada lagi beberapa berhala lain yang juga terkenal seperti Lata, Uzza, dan Mana. Nah, selain penyembah berhala, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam juga menganut berbagai keyakinan yang lain. Ada juga seperti agama Majusi yang dibawa oleh orang-orang Persia. Yang kedua ada agama Yahudi dibawa oleh orang-orang Israel. Ketiga ada agama Nasrani yang juga dibawa oleh orang-orang Israel. Sedangkan di kalangan orang Badui, mereka menyembah pohon, bulan, dan juga bintang. Sebab menurut mereka, kehidupan mereka diatur oleh pohon, bulan, dan juga bintang. Pembahasan yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai strategi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi pada peradaban Islam masa Rasulullah. Nah, seperti yang kita tahu, ada dua strategi dakwah Nabi yang dilakukan pada saat berdakwah di kota Mekah. Salah satunya yaitu dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun lamanya setelah turun wahyu Allah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Rasulullah melakukan dakwah siri ini melalui pendekatan-pendekatan personal. Hal ini disebabkan karena pendekatan personal memiliki suatu keterkaitan batin serta interaksi emosional antara penajak dan juga yang diajak. Pada mulanya Rasulullah mengajarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, dan juga sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk masuk Islam. Nah, yang kemudian dalam sejarah Islam mereka ini dikenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama atau yang terdahulu masuk Islam. Di antaranya ada Siti Khadijah yaitu istri Rasulullah, yang kedua ada Ali sebagai sepupu Rasulullah, yang ketiga ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ummu Aiman, terus ada juga Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan lain-lainnya. Nah, dakwah siri ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang Musailamah Al-Kadzab pada peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis, hal ini tidak menjamin bahwa situasi umat Islam akan berlangsung dengan stabil. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan mulai menimbulkan gejolak-gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam pun mulai menentang kebijakan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada beberapa kelompok orang Madinah yang menyatakan keluar dari Islam, kemudian mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama yaitu menyembah berhala. Nah, salah satu pemberontaknya yaitu Musailamah Al-Kadzab.
Musailamah Al-Kadzab mengaku dirinya sebagai seorang nabi yang kemudian didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia juga berhasil mengumpulkan pasukan sekitar 40.000 orang. Pada saat itu, Khalifah Abu Bakar mengutus Ikrimah bin Abu Jahal dan Surahbil bin Hasanah. Namun pada saat itu mula-mulanya umat Islam merasa terdesak. Akan tetapi setelah pasukan bantuan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid datang, akhirnya pasukan Musailamah Al-Kadzab pun dapat dikalahkan dengan 10.000 orang murtad mati terbunuh. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang nepotisme pada peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, dikenal politik dengan nama politik nepotisme, di mana nepotisme merupakan suatu tindakan mengutamakan atau menomorsatukan keluarga, orang terdekat, ataupun kelompok untuk mendapatkan suatu keuntungan ataupun hak istimewa atau posisi-posisi tertentu. Nah, pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan mengangkat beberapa kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara, yakni sebagai gubernur dan juga sekretaris negara. Nah, yang pertama ada saudara sesusuannya, yaitu Abdullah bin Sa'ad, yang kemudian diangkat menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Yang kedua ada saudara sepupunya, yaitu Walid bin Uqbah, yang diangkat menjadi gubernur Kufah menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Kemudian yang ketiga ada anak dari bibinya, yaitu Abdullah bin Amir, yang kemudian diangkat menjadi gubernur Basra menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, yang keempat ada Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana beliau tuh masih sama-sama keturunan dari Bani Umayyah, yang kemudian dikukuhkan menjadi gubernur Syria, ditambah dengan daerah Hims, Yordania, Lebanon, dan juga Palestina. Ya, yang kelima ada saudara sepupunya sekaligus menantunya, yaitu Marwan bin Hakam, yang kemudian diangkat menjadi sekretaris negara menggantikan Zaid bin Sabit. Nah, sebenarnya akibat dari politik nepotisme tersebut menyebabkan munculnya protes-protes dan kecaman dari rakyat. Kenapa? Karena walaupun mereka terdiri dari orang-orang yang mempunyai atau yang menunjukkan kemampuan militer tinggi serta administrator kelas utama, namun mereka belum memiliki moral yang baik karena mereka baru masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah, sehingga ada yang beranggapan bahwa Islam belum meresap dalam hati sanubari mereka. Seperti contohnya Abdullah bin Sa'ad yang pernah murtad dan juga Walid bin Uqbah yang terkenal sebagai seorang pemabuk. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang monarki hereditaris pada peradaban Islam masa Daulah Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dari masa dinasti Bani Umayyah mulai memperkenalkan sistem pemerintahan yang bersifat monarki hereditaris atau kepemimpinan yang bersifat turun-temurun, di mana ketika itu beliau mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah pada tahun 679 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan juga Bizantium. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, para khalifah menobatkan salah seorang anak ataupun kerabat dari sukunya yang dipandang cocok ataupun sesuai untuk menjadi penerusnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Baitul Hikmah pada peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Baitul Hikmah merupakan suatu pusat penelitian dan juga perpustakaan terbesar di dunia pada pertengahan abad ke-9. Nah, Baitul Hikmah sendiri didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi. Baitul Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, yaitu putra dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah menjadi lembaga formal yang akhirnya mencetak banyak sarjana terkenal. Kemudian
Baitul Hikmah akhirnya mengalami kehancuran pada tahun 1258 Masehi disebabkan atau ketika datangnya pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulugahan yang menyerang Baghdad. Baik, cukup sekian poin-poin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.